Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan lanjut ke video sambungan dari eh, latihan penilaian akhir semester untuk kelas 12 MIPA SMA MA ya. Nah, di sini kita tampilkan latihan 2 ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan eh, cara kerja soal-soal yang akan ditampilkan. Nah, oke di sini ada rangkaian loop atau rangkaian tertutup ya. Nah, pertanyaannya adalah arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm adalah titik-titik. Nah, berarti ditanyakan di tengah ya. Kita jawab ya. Gunakan rumus-rumus cepat ya, karena kalian menghadapi pilihan ganda. Nah, tapi di sini saya tidak akan ngasih cepat-cepatnya ya. Tapi triknya gimana gitu. Tapi nanti kalian boleh menggunakan rumus-rumus yang saya tampilkan kalau diperlukan. Nah, oke. Nah, di sini berarti kita cari hambatan dulu ya, hambatan pengganti dari rangkaian AB ya. Nah, nanti di sini 2 dan 4 berarti seri, kemudian 6 dan 2 nanti diparalelkan. Jadi 6, 6, 6. Jadi saya gambarkan kayak gini. Kalau belum paham ya. Nih, nih ya. Nah, ini A, yang ini B ya. Nah, ini berarti 6, karena 2 tambah 4, kemudian ini 6, kemudian ini 2. Nah, berarti nanti RAB langsung aja ya. Ini berarti 1 per ya. 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/2. Jungkirkan aja langsung. Atau balikan. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6 juga 1. 6 bagi 2 berarti 3. Nah, berarti hambatan pengganti rangkaian AB adalah 6/5 ohm ya. Nah, ini asalnya 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/2. Oke, kita singkat aja. Nah, sekarang karena ditanyakan di jalur tengah, maka aplikasinya gini. Kita berjalan menggunakan perahu atau kita akan menuju B dari A dengan menggunakan 3 buah perahu ke sini, ke tengah, ke kanan. Jadi ada 3 perahu berarti bersatu atau berkumpul di B. Nah, karena ditanyakan di jalur AB, jalur tengah, maka gunakan rumus ini. Sigma E ditambah Sigma IR sama dengan RAB. Nah, kali E total di jalur 1 kiri per R total di jalur kiri. Jadi sini E totalnya berapa, R totalnya juga berapa ya. Nah, ditambah titik-titik, ditambah E ke N. Kalau loopnya atau rangkaiannya jalurnya lebih dari 2 ya, atau lebih dari 3. R total ke R total ke N ya. Nah, tutup. Nah, di jalur tengah ini. Gunakan ini sebagai jalur tengah. Di sini tidak ada GGL. Berarti ini 0 ditambah. Harusnya taruh saja kita sebut I. Nah, berarti 6 kali I. Sama dengan RAB tadi sudah kita hitung. 6/5. Ya, kurung. Total 1 di sebelah kiri. Di sini ada 6. Plus 6. Per hambatannya adalah yang ini 6 ya. Berarti per 6. Ditambah di tengah tidak ada GGL. Berarti 0/6. Ya. Kalau sudah tahu tidak ada, ya udah tidak usah ditulis. Ya. Karena sayang waktunya akan terbuang. Plus 2. Ya. Per 2. Ya. Berarti nanti di sini 6I sama dengan 6/5. Ini 1. Berarti 1 tambah 1 ya. Pasti 2. Itu ya. Berarti 6I sama dengan 12/5. Nah, ini adalah GGL atau tegangan untuk PAB. Jadi kalau ditanyakan berapa PAB, ya udah jawabnya adalah 12/5 atau 2,4 volt. Ya, gitu ya. Nah, tapi di sini ditanyakan berapa arusnya. Nah, berarti tinggal 6I sama dengan 12/5. Coret ya. Berarti ini I sama dengan 2/5. Ya. Ini 0,4 ampere ya. Jadi nanti kalau menggunakan rumus ini nih, sekali kerja kita dapat dua angka ini dengan ini. Oke. Itu nomor 11 di lanjutan dari video yang pertama. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Ya. Soal nomor 12. Soal nomor 12 yaitu
rangkaian kapasitor di mana di sini ada beberapa kapasitor ya. Pertanyaannya berapa hambatan bukan hambatan, berapa kapasitas pengganti rangkaian di sini. Nah, ingat rangkaian seri paralel ya. Nah, berarti kita kerjakan yang ini dulu. Ini dalam keadaan seri ya. Seri berarti nanti kita pilih 1 per C sama dengan C seri 1 ya. 1/2 ditambah 1/2. Kalau sudah tahu jangan ke sini. Seri 1 sama dengan 2/2 atau 1 farad ya. Nah, gitu ya. Nanti ini hasilnya diparalelkan dengan ini. Ya. Berarti C paralel 1 kalau 1 ditambah 3 ditambah 2 berarti 6 farad ya. Nah, nanti ini dengan yang ini 6 farad dengan ini itu dalam keadaan seri. Berarti 1 per C sama dengan C total ya. 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/6. Kalau sudah tahu begini aja langsung. Oh 6 nih. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6, 1. Ya, berarti 6/4. Nah, ini jawabannya adalah 1,5 ya. Atau setengah, 1,5 farad ya. Itu gampang kan? Ya. Oke, itu soal nomor 2 ya. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 13. Tadi 12 ya, sorry bukan 2. Nah, ini ada lagi nih. Ada lagi soal yang berhubungan dengan loop. Nah, tapi ditanyakan di sebelah kiri. Nah, oke. Nah, kita cari dulu hambatan pengganti EB atau BE. Oke, kita jawab. Nah, RBE atau REB sama ya. Itu dalam keadaan paralel. Jadi nanti ini bisa ditarik ke sini, paralelkan, ini paralelkan. Berarti dengan 1/2 ditambah 1/2 tambah 1/1. Berarti penyebutnya kedua. 2 bagi 2. Ya, 2 bagi 2. 1, 2 bagi 2 lagi yang ini. 1. Nah, 2 bagi 1 berarti 2 ya. Nah, ini hasilnya adalah 2/4 atau ambil setengah ya. Nah, kemudian ditanyakan arus sebelah kiri, maka gunakan sigma E yang tadi ditambah sigma IR sama dengan REB ya atau RBE boleh. Ini E total 1 per R total 1 ditambah titik-titik ya. Nah, ini gunakan untuk jalur yang ditanya yaitu jalur ini ya. Kita bergerak dari EFAB, EB, EDA. Nah, ke sini ya. Ini ke sini, ini ke bawah, ini ke sini. Nah, kalau ada pertanyaan bisa nggak dari B ke A? Bisa. Boleh, nggak apa-apa ya. Ya. Nggak apa-apa, boleh itu ya. Yang penting sama. B ke A, B ke C, B ke E. Ya, itu jalannya. Nah, dari jalur kiri, itu ya, pakai ini. Di jalur kiri adalah ada 6. 6, berarti 6. Kita bergerak dari E, F, A. Berarti nemu 6. Plus ya. Plus. Nah, di sini nemu hambatan 2. Berarti 2 kali I. 1 kebetulan di situ. Nah, REB-nya itu setengah. Kurung. E total 1. Berarti 6 dibagi 2. Di tengah tidak ada. Ya, tengah tidak ada. Mau ditulis boleh. 6, 0/2. Ya. Sebelah kanan itu 8 dibagi 1. Oh, ini besar sekali. 6 ditambah 2I, 1 sama dengan setengah kurung. Ini 3, yang ini 8 ya. Berarti kalau dijumlahkan ini 11 ya. Berarti 11 bagi 2, 5,5. Ini 6 ditambah 2I, 1. Nah, ini berarti tegangan atau beda potensial antara titik B dan E atau PEB ya. Itu 5,5. Spol ya. Berarti 2I1 sama dengan 5,5 dikurangi 6 ya. Nah, maka I1 itu ini 0,5 dibagi 2. Minus ya, ingat. Berarti I1 nih itu hasilnya 1/4. Nah, tanda negatif ya, tanda negatif artinya apa? 1/4 ampere. Kita berjalan dari E ke F ke A, B, F, E, F, A, B. Nah, ternyata negatif ya. Berarti salah jalan. Nah, seharusnya bukan ke sini, tapi ke sini. Ya, begitu.
arahnya. Oke, kita lihat saja 1/4 ampere berarti ya. Kita tidak usah memperhatikan option ya, kecuali kalian nembak. Kalau nembak ya perhatikan optionnya. Kamu jangan kalian jangan melihat soal ya. Tapi nanti itu yang namanya nembak itu pasti kebenarannya ya tidak terjamin. Tapi kalau ngitung ini kalau ngitung benar misalkan ya option apapun ya ini ada di option apapun ya tetap kita pilih gitu ya. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 14 nih. Nah, soal 14 itu mengenai konsep ya, konsep gaya magnetik. Gaya magnet ya. Kita punya rumus F sama dengan bisa B Q kali V ya, bisa sin theta atau F sama dengan B I L sinus theta. Nah, karena di sini menyangkut muatan listrik maka gunakan yang ini. Sedangkan ini tegak lurus ya. B dengan V itu tegak lurus. Berarti nanti sinnya bernilai 1. Nah, sekarang jika elektron bergerak ke atas dengan kecepatan V, elektron nih, maka arah berlawanannya kita sebut I. Nah, nanti boleh digambarkan kayak gini. Ya. B-nya masuk, I-nya ke bawah ya. I nanti boleh I cross B ya. Nanti untuk menentukan arah F berarti I cross B. Nah, putar I terhadap B. Jadi kalau saya buat 3 dimensi kayak gini ya. Ini B ya. Yang ini X semua X ya. Yang ini semua Y. Berarti I cross B, I putar ke sini ya. Nah, nanti arahnya ke sini ya, F-nya. Coba ulangi lagi video-video yang berhubungan dengan menentukan arah ya. Itu kalau nggak salah di medan magnet ya atau induksi magnet. Jadi nanti elektron selain pada saat bergerak ke atas dia akan tertarik ke arah kanan ya. Jadi nanti lintasannya suatu saat kemungkinan berputar seperti ini ya. Dengan jari-jari putaran adalah R, di mana R sebenarnya MP kalau nggak salah itu MP per Bq ya. M-nya massa elektron atau massa muatan partikel, P-nya kecepatan, B-nya medan magnet, Q-nya muatan. Itu ya. Artinya nanti dia akan bergerak berdasarkan option ini berarti dia mengarah ke P, Q, kemudian ke R. Itu arahnya bukan melalui P ya, tapi arahnya ke sini gitu ya. Oke, berarti nanti jawabannya adalah option C ya. P, Q, R gitu ya. Kecuali muatan positif. Kalau muatan positif pasti ke STU ya, gitu ya. Kalau tidak bermuatan pasti lurus KLM gitu ya. Oke, itu penjelasannya. Lanjut. Soal 15 ya. Soal RLC seperti pada gambar di bawah. Nih, soal ini bisa ditebak. Bisa ditebaknya gimana? Nah, perhatikan soalnya. Pembuat soal inginnya begini. Ini 8, ini pasti inginnya 6. 6 ohm ya. Karena impedansi inginnya 10. Oke, kita buktikan. Ketika RLC dipasang pada arus bolak-balik dengan tegangan 120 volt, 125 radian per sekon, ini berarti omeganya ya. Nah, kita jawab dulu. Cari dulu reaktansi induktif. Berapa? XL sama dengan omega kali L. 125 kalikan 8 ya. Bukan 8, sorry. Bukan 8. Bukan 8, tapi nih 32 ya. Ya. Berarti 32 kali 10 pangkat min 3 Henry ya. Berarti tinggal 375 nih. Ntar kita hitung dulu ya. Ya. 125 kali 32. 125 kali 32. Oke. 4000 ya. Ini 4000. Berarti 4000 kali 10 4 3 hasilnya adalah 4. 4 ohm ya. Nah, kemudian setelah itu kita cari XC
atau reaktansi kapasitif. Berarti X C itu 1/omega C ya. Itu di sini ya. X C sama dengan 1/omeganya adalah 120 bukan 125 kalikan 800 mikro. 800 kalikan 10⁻⁶ ya. Oke. Nah, nanti jawabannya seperti ini. 1/125 kali 8 kali 10⁻⁴ ya. Ini naikkan ke atas nih. Naikkan ke atas yang ini berarti tinggal 10⁻⁴ dibagi dengan berapa nih? 1000 ya. 1000. Nah, tinggal sisa berapa nih? Sisa 10 ya. 10 ohm. Nah, oke. Nah, impedansinya di sini aja ya. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah kurung XL. XL bukan. Ya, XC ya. XC dikurangi XL. Kenapa? Karena rangkaian bersifat kapasitif. Nah, XC lebih besar dibanding dengan XL. Nah, kuadratkan. Nah, akarnya perpanjang nih. Nah, di sini 8. Berarti 8 kuadrat ditambah kurung. Nah, XC di situ 10, yang ini 4. Nah, tuh. Ini 10 dikurangi 4. Nah, kuadrat kan? Tuh. Kan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, bukti kan? Nah, ini 8, ini pasti 6. Nah, terbukti. Ini juga sama 6 gitu ya. Nah, impedansinya 64 ditambah 36 berarti 100 ya. Maka impedansinya aja 10 ohm. Gitu. Nah, sekarang ditanyakan berapa tegangan di R 8 ohm. Kita cari dulu arus I sama dengan V/Z. Nah, di sini P-nya adalah 120. Kemudian R-nya bukan R, Z-nya adalah 10. Berarti ini 12 ampere ya. Nah, berarti VR itu tinggal I kali R. Nah, berarti 8 kalikan 12. Berapa? Ini 96 volt ya. Kita jawabannya ya. Ini jawabannya. Ini panjang sekali ya. Ini soalnya soal UN nih, tapi panjang sekali. Maka dengan pengalaman ini kalian harus belajar supaya nanti penilaian akhir tahun untuk kelas 3 pengganti UN ada kalau nggak salah ya. Nah, ini jawabannya. Oke. Siapkan diri secara maksimal. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 16. Nah, ya. Di sini ada penghantar lurus ya. Penghantar lurus berarus listrik 2 ampere ya. Ke atas ini kebetulan berada pada jarak 4 cm dari titik P ya. Nah, pertanyaannya nih, tentukan medan arah induksi magnet atau medan magnet di titik P. Ingat nih, karena di sini ada arah, maka kalian tentukan arahnya dulu. Nah, caranya gimana? Kita pernah membahas di induksi magnet atau medan magnet. Nah, udah gambarkan aja gini lingkaran-lingkarannya. Nah, berarti di daerah sini adalah ke kanan, daerah sini berarti ke kiri, nah daerah sini berarti ke depan, daerah sini berarti masuk ya, cross. Nah, masuk nih, berarti masuk bidang kertas. Kalau di sini kertas. Oke, tinggal hitung besarnya berapa. BP sama dengan 2K kali I/A ya. Nih, 2 kali 10⁻⁻⁷ kalikan 2/4 kali 10⁻⁻². Kali ini buat senti ya, buat senti. Nah, berarti tinggal ini coret dengan ini. Maka 10⁻⁷ per min ya, 10⁻⁻². Naikkan, berarti 10⁻⁻5 Tesla ya. Udah? Tadi jawabannya masuk, gitu ya. Nah, tinggal nyari. Nah, ini jawabannya adalah option E, gitu ya. Gampang kan? Ya, gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini muncul lagi soal yang berhubungan dengan muatan listrik. Nah, di mana titik P agar medan listriknya di titik P itu 0. Nih, ingat di sini kalau positif semua nih teorinya, kalau positif semua berarti P berada di antara kedua muatan. Tapi kalau salah satu muatan negatif, berarti medan listrik 0 atau gaya kolom 0 kemungkinan besar ada di sebelah kiri ya. Ada di sebelah kiri daerah sini ya, atau di sebelah
kanan ya, sebelah sini. Nah, jadi ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Tapi kalau muatannya positif semua atau negatif semua, berarti ada di antara, bukan di tengah-tengah. Nah, sekarang berikutnya lihat dulu muatannya besar yang mana. Berarti di sini muatan Q1 lebih besar. Muatan Q2 lebih kecil, maka daerah medan listrik untuk Q1 itu lebih besar. Nah, maka jawabannya adalah di sebelah kanan. Ya, kenapa? Karena Medan ya, kerajaan besar itu pasti kekuasaannya akan besar pula. Daerahnya juga akan besar. Kayak gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, taruh saja di sini ada titik P. Ya, maka medan listrik di P itu 0 atau gaya listrik di P itu 0 sama ya. Tinggal langsung aja Q per Q1 per, nah dari sini ke sini kita sebut R. Nah, dari sini ke sini kita sebut X. Berarti R plus X ya, kuadratkan ya, sama dengan, nah Q2 negatifnya nggak usah ditulis ya, nggak usah dibawa. Kenapa? Karena di sini gini, ini berarti P bermuatan positif ya. Kenapa? Karena muatan uji bernilai positif ya, jenisnya. Berarti di sini adalah apa? E2. Nah, nanti di sini adalah E1 ya, atau F2 F1. Itu berlawanan ya, gitu. Nah, udah tinggal dibagi dengan X kuadrat. Nah, langsung kiri kanan akarkan. Jadi ini masukkan, akarkan. Atau ini tulis aja dulu lah. R ditambah X kuadratkan sama dengan ini 4 per X kuadrat. Kiri kanan akarkan berarti 3 per R ditambah X sama dengan 2 per X ya. Kiri kanan crosskan ya. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti berapa jawabnya? 3X sama dengan 2R ditambah 2X ya. Pinahkan yang ini ke sini. Berarti 3X dikurangi 2X berarti X sama dengan 2R ya. Nah, R-nya adalah 3 cm. Berarti X itu nilainya 2 kali 3. Jawabnya adalah 6. 6 apa? 6 cm. Jadi, kita menetapkan titik P di sebelah kanan Q2 ya. Nah, berarti jawabnya adalah titik P berada pada jarak 6 cm di sebelah kanan muatan Q2. Tinggal nyari ya. 6 cm di kanan Q2. Nah, ini berarti kan ini benar ya. Atau berapa? Atau 3 ditambah 6. Berarti 9 ya, oke, sorry. 9 cm di sebelah kanan muatan Q1. Gitu ya. Boleh jawabnya seperti itu. Ya. Oke. Gampang kan? Langsung ke soal 17. 18, sorry. Oh, boleh foto nih. 18 ya. Di sini ada kondensator plat atau keping ya. Nah, kondensator keping 2 buah ya. 2 buah. Nah, kondensator 1 ya, kondensator 2. Nah, di sini luas penampangnya, luas kepingnya adalah A, tapi jaraknya antar keping D. Nah, sedangkan di sini luas kepingnya adalah 3A, jaraknya adalah D. Nah, pertanyaannya, bagaimana perbandingan kapasitasnya? Kapasitas kepingnya. Kita cari seperti ini. C itu sebanding dengan N0 K E kali A per D. Ya. Berarti karena di sini diketahui A dan jaraknya, maka N0 dan KE tidak pengaruh. Maka C sebanding dengan A per D. Nah, kemudian dibandingkan. C1 berbanding C2 sama dengan A1 per D1 berbanding A2 per D2. Nah, C1 berbanding C2 sama dengan A1-nya adalah D2, D1-nya adalah 2D. Kemudian A2-nya adalah 3A, kemudian D2-nya adalah D. Ya. Maka C1 berbanding C2 sama dengan setengah dibandingkan dengan 3. Dan C1 banding C2 sama dengan 2, apa? Bukan 2, 1 berbanding 6 ya jawabnya. 1 berbanding 6. Opsinya adalah A yang sesuai dengan jawaban ini. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut.
Nih muncul lagi soal seperti ini. Kalian boleh merubah soal ini. Maksudnya merubah gambar. Misalkan, saya mau pakai sistem loop, boleh. Nah, mau sistem loop, boleh. Nah, kayak gini ya, kalau pakai sistem loop. Nah, udah. Nah, nanti yang ini bisa ditarik ke tengah. Nah, kayak gini ya. Tuh. Ini boleh ya. Nah, ini 16. Nah, ini 1. Ini 4, yang ini 6, yang ini 1,6 ya. Nah, nanti taruh saja ini C, yang ini D. Jadi kita cari RCD. RCD dulu. Berapa? RCD berarti dalam keadaan paralel ya. Dalam keadaan paralel ya. Gitu. Nah, atau mau manual juga boleh. Cari dulu ini. Berarti 4 dan 6 seri. Bukan seri, paralel, sorry. Paralel. Nah, berarti R paralel 1. Nah, ini 6, 4. Berarti 12 ya. Ke 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6. 12 bagi 6. 2. Berarti nanti ini 12 per 5 atau 2,4 ohm ya. Nah, nanti ini seri dengan yang ini ya. Berarti R seri sama dengan 1,6 ditambah 2,4. Bergede aja lah tulisannya. Ini berarti 4 ohm. Nah, arus yang mengalir berarti I sama dengan V per R. Arus yang mengalir kemana? Arus yang mengalir ke rangkaian ya gini. Nah, nanti pas di sini ya dibagi 2. Nah, I4 dan I6. Maksudnya ke 6 ohm dan ke 4 ohm. Nah, ini 12 bukan 16 per 4. Nah, hasilnya adalah 4 ampere. Jadi arusnya di sini 4 ampere, 4 ampere itu menurut teori ya. Nah, setelah cari arus, cari P4 atau P6. Kenapa? Karena rangkaian dalam keadaan paralel tegangannya sama atau beda potensinya sama. I kali R seri. Berarti 4 kalikan tadi R serinya berapa? Bukan seri, paralel ya, paralel. Waduh, ini salah terus nih. Paralel. 12 per 5 ya. Nah, atau 48 per 5 ya, gitu ya. Maka P4 ya atau P6 itu 48 per 5 ya, atau 4 kali 2,4 ya, berarti 9,6 ya, 0,6 volt ya, gitu ya. Nah sekarang dicari I4. I4 berarti 9,6 dibagi dengan 4 ya. 2,4 apa ampere gitu ya. Gitu ya. Gampang kan? Gampang gimana nih, udah panjang-panjang nih. Oke. Tolong kalian latih dan latih sob. Ini sering keluar SBM atau SNMPTN ya. Nah, oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada soal teori nih. Teori ya. Nah, di sini ada pernyataan jumlah lilitan, kecepatan putaran, induksi magnet, kemudian hambatan kumparan, ya. Hambatan kumparan, faktor yang mempengaruhi besarnya GGL pada generator adalah titik-titik 1, 2, 3, A, B, C, D, E. Nah, oke, kita jawab dengan rumus ini. Nah, ini soal yang berhubungan dengan induksi elektromagnetik. Maka GGL, ya, GGL generator itu berarti punya rumus EI sama dengan min L DI dt ya, atau EI sama dengan min N D plug ya, D plug dt ya, gitu. Nah, sekarang ada lagi GGL induksi itu B L V sin theta, boleh pakai sin, tanpa sin juga nggak apa-apa, atau min B Q P sin theta. Nah, sekarang pakai rumus-rumus ini untuk menjawab soal ini.
Jumlah lilitan. Oke, benar ya. Ini ada. Kemudian kecepatan putaran. Kemana nih? Kecepatan putaran ke sini. Nah, V sama dengan omega kali R. Ya. Gitu. Omega adalah kecepatan putaran atau kecepatan linier. Ya. Boleh. Berarti apa? Benar ya. Kemudian induksi magnet. Dari mana induksi magnet? Bahwa plug adalah B kali A. Ya. Berarti di sini D plug itu sama saja dengan B kali DA atau A kali DB gitu ya. Boleh ya. Berarti di sini kecil, ininya yang besar atau ininya besar, ini yang kecil ya. Berarti jawabnya gimana? Induksi magnet, benar. Sekarang hambatan kumparan, justru hambatan diperkecil lah seharusnya. Atau tidak ada hambatan sama sekali. Yang ini. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3. Ini contreng aja. Gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Di sini kita menghadapi soal rangkaian RLC yang disusun seperti pada gambar di bawah. Gelombang sinus yang dihasilkan jika XL lebih besar daripada XC. Ingat nih, rangkaian bersifat induktif. Nah, berarti kalau bersifat induktif ya, bersifat induktif. Nah, berarti arus ketinggalan. Arus ketinggalan. Dari mana? Dari tegangan ya. Nah, berarti kalau dibuat pasor seperti ini. Kalau dibuat pasor ya. Ya. Berarti ini adalah I. Ini berarti V gitu ya. Nah, berarti arusnya juga ketinggalan. Persamaannya adalah I sama dengan I maksimum sinus dalam kurung omega T. Ya. Karena ketinggalan ini berarti min theta. Nah, taruh saja tetanya misalkan 45. Ya, 45. Misal ya, ini misal ya. Ini 45. Atau 30 juga boleh. Nah, ketika T-nya 0, berarti nanti ketika T-nya 0, maka I-nya sudah min atau I sama dengan I mak sin min 45 ya. Berarti minus setengah. Nah, berarti ada di bawah. Nah, ini kan maksudnya gitu. Kalau I-nya sebenarnya I mak sinus omega T, min theta berarti Pi mak-nya, Pi mak ya, sinus theta. Ketika ini 90 derajat, ya, atau omega T ya, ketika ini 90 derajat, ini juga ikut 90 derajat, tapi dikurangi ini ya. Maka jawabannya adalah, ketika ini maksimum, ini berarti minimum. Ya. Ketika ini maksimum, nanti ini yang minimum. Maka jawaban yang benar adalah C. Nah, sedangkan B adalah untuk R. XL sama dengan XC. Berarti rangkaian berinterferensi dengan impedansi adalah R. Z sama dengan R. Nah, udah? Kalau ini justru ini untuk rangkaian yang bersifat kapasitif. Jadi nanti ketika ini maksimum, justru ini yang 0 ya. Ini rangkaian E dan A itu tidak tahu rangkaian apa atau grafik apa gitu ya. Nah, jadi nanti option yang mempengaruhi itu B, C, D ya. Gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, 22. Nah, ini trafo atau transformator. Nah, kita kejawab dengan menggunakan teori transformator. Boleh pakai P, boleh pakai E. Saya pakai P aja. P berbanding P S atau primer berbanding sekunder sama dengan. Nah, di sini karena diketahui jumlah lilitan, ya udah kita jawab dengan ini. N primer berbanding N sekunder. Primernya 220. Ya. Sekundernya 110. Jadi nanti ini step down ya.
sama dengan N primernya di situ 100. Nah, ditanyakan N sekundernya berapa? Jumlah lilitan yang sesuai. Ya. Nah, tinggal kalikan ujung kali ujung. NS kalikan 220 sama dengan 110 kalikan 100. Nah, tinggal nyoret ini. Dengan ini berarti 2 kan? Berarti NS sama dengan 100 dibagi 2 ya. Atau 50 lilitan. Itu ya. Tinggal nyari contreng aja A nih. Sesuai dengan hasil hitungan. Gampang kan? Nah, oke lanjut. Ya. Nah, di sini ada gaya magnet persatuan panjang. Nah, sebelum kita ngitung, ingat dulu. Nah, searah berarti tarik menarik, berlawanan arah berarti tolak menolak. Nah, di sini berarti pertanyaannya tentukan gaya yang dialami penghantar B, gaya persatuan panjang ya. A dengan B, ya saya gambarkan A dengan B tarik menarik menurut B ke arah kiri, ya F B A. Nah, menurut A kemana? Ke kanan, tapi tidak perlu digambar. Kenapa? Karena tidak ditanya di A, ya. Sekarang B dengan C juga sama, tarik menarik menurut B ke arah kanan. F, B, C. Menurut C ke arah kiri. Jadi nanti B dapat gaya FBC dan FBA. Ya. Nah, cari dulu. FBC berarti 2K kali IBIC per R atau A, B, ya, A, B, C. Ya. Nah, 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, IB itu di situ tertera 3 ya. Ya ini aja tulis saja 2. Ini 3, yang ini 4 ya. Berarti 2 kali 3 kali 4 per AB ABC. ABC. 6 10 pangkat minus 2 cm buat meternya. Ini coret truk ya. Berarti tinggal 4 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Ini naikkan. Berarti jawabnya 4 10 pangkat min 5 Newton per meter. Oke, itu FBC. Nah, sekarang kita cari FBA. Nah, berapa? FBA itu berarti tinggal 2K kali IA IB per A BA ya. Nah, ini 2 kali 10 pangkat minus 7 ya. Kalikan IA-nya adalah 2, kemudian B-nya itu 3 ya. Kemudian dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Wih, itu coret ini gampangnya. Nah, hasilnya adalah 3 dinaikkan nanti 3 10 pangkat min 7 kalikan 10 pangkat 2. Ini jawabnya 3 10 pangkat minus 5. Nah, ini arahnya ke kiri ya. Ini arahnya ke per meter ya, ke kanan. Nah, yang ini. Nah, berarti FB ya, itu tinggal resultan kan. FBC dikurangi FBA ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 10 pangkat 5 min ya, dikurangi 3 10 pangkat min 5. Nah, ini berarti 10 pangkat min 5 Newton per meter. Nah, arahnya kemana nih? Kalau A, B, C dipegang, dibuat statis, A, B, C dipegang, kemudian B dilepas, maka nanti B akan kemana? Akan terdorong ke arah kanan ya, atau nanti dia melengkungnya ke kanan. Kalau dibuat tetap ini patenkan aja semua ya, patenkan. Berarti nanti saya gambar di sebelah kanan aja ya. Pengantar A akan melengkung ke kanan, gini. Pengantar B akan melengkung ke kanan. Kenapa? Karena ada gaya ini. Ya. Nah, kemudian pengantar C akan melengkung ke arah kiri, gitu ya. Melengkungnya ini A, B, C, gitu ya. Kalau misalkan dilepas, B-nya dilepas, A-nya dilepas, C-nya dilepas, maka nanti A, B, C, A bergerak ke kanan, B juga bergerak ke kanan, C akan bergerak ke kiri. Ya. Seperti itu.
keterangannya. Mumet ya. Oke, langsung kita jawab soal berikutnya. Ya, kawat AB. Ini terlalu panjang nih soalnya. Nah, ini soalnya ya. Hamatannya, nah, di sini ada tertulis 0,02. Nah, ini jawabannya kayak gini. Ketika digerakkan ke arah kiri, maka gaya magnet ke kanan gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena gaya magnet selalu berlawanan dengan V, kecepatan ya. Kecepatan gerakan. Itu kuncinya. Nah, sekarang kita jawab dulu berapa besar GGA-nya. GGL inbas atau GGL induksi ya. Itu E sama dengan B. Minusnya boleh dibuang dulu lah. BLV ya. Ini soalnya terlalu gampang juga ya. 4 meter per sekon. Ini B-nya 0,1. Tinggal masukkan 0,1. L-nya adalah 10 cm. 0,1 juga. V-nya adalah 4 meter per sekon. Tinggal masukkan. Berarti di sini ada jawaban 4 kali 10 pangkat min 2 volt. Nah, ini belum selesai nih. Kita cari dulu I-nya. I sama dengan P per R. Ya. Nah, di sini tidak ada P, yang ada E. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, dibagi dengan R-nya di sini kebetulan 0,02. Ya, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. Coret. 2 ampere. Nah, tinggal milih. Jadi opsinya adalah A dan B. Nah, sekarang tinggal menentukan arahnya gimana. Ingat, untuk menentukan arah dari arah arus induksi, kalian gunakan di sini kita punya rumus E sama dengan BLV ya. Nah, atau IBL boleh ya. BIL ya, bukan BLV ya, BIL ya. BI ya. BLV atau boleh juga BIL ya. Gaya magnetnya. Itu berarti BIL, betul ya? I cross B. I cross B berarti F ya. I cross B berarti F. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan I? Udah? Nah, tinggal P cross B. Udah? P cross B. Jadi kalau saya gambarkan 3 dimensi kayak gini ya. Ini berarti Y, ini X, yang ini Z ya. Ini suaranya patah-patah nih. Ini patah-patah. I-nya apa? B-nya ke arah masuk, ini B. Kemudian ini P ya. Berarti nanti P cross B, putar P terhadap B ya. Nah, ini muter, maka arusnya ke bawah. Nah, maka arus mengalir selama gerakan ke arah kiri, arus mengalir dari ABR itu ya. Ini yang muternya. Nah, itu sama gerakan ke arah kiri. Tapi nanti gerakan ke arah kanan nanti tinggal ARB. Jadi nanti di kawat AB itu akan terlihat bolak-balik. Padahal tidak AB atau BAR sebenarnya. Nah, ini berarti I arahnya. Nah, jadi jawabannya adalah 2 ampere dari A ke arah B. Nah, itu berarti opsinya adalah A. Itu ya. Itu soal nomor 24. Kalian bisa nulis, bisa ngitung I-nya 2 ampere, tapi arahnya bisa menjebak Anda ya. Bisa menjebak kalian, bisa kalau kalian jawab B ke A padahal tidak ya. Jawabnya adalah A ke B. Ya. Untuk menentukan arus berarti I cross B, ingat ya. Untuk menentukan arus, arah arus. I cross B berarti I. Untuk menentukan gaya magnet berarti I cross B ya. Itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada trafo lagi nih. Cuman efisiensinya di sini 80%.
Nah, berarti kalian gunakan rumus yang ada persentasenya, yaitu gini. Nah, P sekunder, P primer, ya. Daya sekunder, daya primer. Nah, kalikan 100% ya. Nah, P-nya di sini 0,80% atau 80% sama dengan. Nah, P sekunder ini kebetulan dihubungkan dengan tegangan 220 volt tapi ada lampunya 60 watt. Ada langsung aja 60 ya. Kemudian P primer itu ganti saja dengan V kali I ya. Kalikan 100% ya. Tinggal nyoret ininya dengan ini. Nah, 80 dibagi 100 berarti 0,8. Ini 60 ya. Nah, Pi primer ya. Pi primer ini kebetulan 110. Tulis saja. Bukan 110, 100 ya. 100 kalikan I primer ya. Jadi coret ya dengan ini ya. Maka I primer ya, tinggal nih 6 dibagi dengan 0,8 kalikan 10. Ini berarti 6/8. Nah, ini 3/4 ampere ya. Kita 3/4 berapa? 0,75 ya. Ini. Itu jawabannya. Oke, sama-sama kita telah bahas dari mulai nomor 1 di video pertama ya. Kemudian disambung sampai soal ke-25 di video yang kedua. Oke, gitu ya. Pelajari lagi supaya kalian itu sukses menghadapi tes ya. Tes akhir semester atau tes SBM ya. Atau UTBK sekarang ya. Sama saja ya ceritanya. Ya. Oke. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan penampilan soal-soal yang telah kita bahas. Nah, next video yaitu pembahasan materi fisika semester yang kedua nanti ya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Ya, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan pada penampilan video yang pertama dan kedua ya. Mudah-mudahan kalian menerima. Ya. Nah, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan Anda, like, komen, share ke teman Anda yang ada di sana ya supaya mereka juga ikut mempelajari. Oke, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.